Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Firdatul Aini dari kelas Ekonomi Pembangunan A, NIM 223.11.00.002. Di sini saya akan mengerjakan tugas UAS, yaitu mata kuliah Sejarah Pemikiran Ekonomi. Judul yang saya bawakan yaitu perbandingan antara ekonomi Islam dengan ekonomi konvensional, kapitalis atau sosialis. Ekonomi Islam. Ekonomi Islam merupakan konsep ekonomi yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Sistem ekonomi Islam ini mempunyai filosofinya dan beberapa prinsip, yaitu kalau dilihat dari sudut filosofinya, Islam didasarkan pada konsep antara hamba dan Tuhannya, atau disebut dengan Tuhan, manusia, dan alam. Ekonomi Islam ditinjau dari 3 aspek. Yang pertama yaitu aspek ontologi, kedua metodologi, dan ketiga aksiologi. Nah, yang pertama yaitu ontologi. Dalam ekonomi Islam menggunakan petunjuk-petunjuk dari Al-Quran atau wahyu-wahyu Allah. Nah, yang lainnya bisa disebut dengan as-sunnah, qiyas, ijtihad, ijtima, serta ayat-ayat Allah yang lainnya. Metodologi yang kedua yaitu ekonomi Islam diperlakukan untuk menjawab pertanyaan bagaimana dan apakah syarat perilaku atau perekonomian dapat dikatakan benar menurut Islam. Nah, yang ketiga yaitu aksiologi. Aksiologi ini menjelaskan tentang nilai-nilai keadilan, kejujuran, transparansi, anti korupsi, dan eksploitasi. Prinsip dan nilainya. Ada beberapa prinsip dan penilaian, yaitu yang pertama, kebebasan individu, hak kepada pemilik harta, persamaan sosial, kesejahteraan individu dan masyarakat. Yang selanjutnya yaitu konsep ekonomi kapitalis. Ekonomi kapitalis ini didirikan atas landasan teori yang bebas atau liberal, yang dikenal dengan sistem kapitalis yang dicetuskan oleh Adam Smith pada tahun 1776. Ekonomi kapitalis ini mempunyai filosofi dan beberapa prinsip dasar. Kelebihan dan kekurangan ekonomi kapitalis. Kelebihannya yaitu ada 3. Yang pertama, lebih efisien dalam memanfaatkan sumber daya dan distribusi barang. Yang kedua, kreativitas. Masyarakat menjadi kreativitas yang tinggi karena adanya kebebasan melakukan segala hal yang terbaik. Dan yang terakhir yaitu pengawasan politik dan sosial minimal karena tenaga, waktu, dan biaya yang diperlukan lebih kecil. Dan kekurangannya yaitu tidak ada persaingan sempurna, yang ada persaingan tidak sempurna, dan monopolistik. Sistem harga gagal mengalokasikan sumber-sumber secara efisien karena adanya faktor-faktor internalitas atau tidak memperhitungkan yang menekan upah buruh dan lain-lain. Filosofi ekonomi sosialis. Filosofinya yaitu secara etimologi berasal dari bahasa Latin socis, yang berarti sahabat atau teman. Sosiologis ini penganut paham sosialisme yang mendasarkan diri pada ciri-ciri bahwa bumi beserta kekayaan alam adalah milik bersama. Prinsip dasar ekonomi sosialis yaitu seluruh bentuk produksi dan sumber pendapatan menjadi milik masyarakat secara keseluruhan. Hak individu untuk memiliki harta atau memanfaatkan produk tidak diperbolehkan. Konsep ekonomi sosialis menyatakan walaupun sulit ditemui di semua negara komunis,
bahwa hak-hak individu dalam suatu bidang ekonomi ditemukan oleh prinsip kesamaan. Setiap individu disediakan kebutuhan hidup menurut keperluan masing-masing. Jadi, di ilmu ekonomi sosialis ini tidak ada kebutuhan yang berlebihan. Ciri-ciri konsep ekonomi sosialis, yaitu yang pertama, peran pemerintah sangat kuat. Pemerintah bertindak aktif mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga tahap pengawasan. Alat-alat produksi dan kebijaksanaan ekonomi semua diatur oleh negara. Lebih mengutamakan kebersamaan, masyarakat dianggap sebagai satu-satunya kenyataan sosial. Tidak ada pengakuan atas hak-hak pribadi atau individu dalam konsep sosialis ini. Kelebihan dan kekurangan ekonomi sosialis. Kelebihannya yaitu setiap warga negara disediakan kebutuhan, termasuk makanan dan minuman, fasilitas kesehatan, serta tempat dan lain-lainnya. Setiap individu mendapatkan pekerjaan, dan orang yang lemah serta orang yang cacat fisik dan mental berada dalam pengawasan negara. Dia tidak boleh dipekerjakan. Kekurangannya yaitu tawar-menawar sangat sukar dilakukan oleh individu yang terpaksa mengorbankan kebebasan pribadinya dan hak terhadap hak milik pribadi. Sekian dari saya. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga video ini bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.